Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kalau ingin Allah ijabah doa di waktu susah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang batuk-batuk, pusing, meriang? Nggak ada. Karena katanya itu tanda varian baru. Banyak varian-variannya. Nah, kita berharap siapapun yang sakit pada hari ini, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian kita terkait dengan membahas kitab Al-Hikam yang kemarin kita bahas. Udah setahun ya. Udah setahun kita tak jumpa. 2021, kini 2022. Walaupun sudah setahun tak jumpa, tapi saya lihat tak ada yang tambah tua di sini. Tak nampak saya yang tambah tua. Memang begitulah kalau mengaji itu. Mengaji itu tak buat tua. Mengaji itu membuat kita ni tambah muda, tambah punya semangat insyaAllah. Kenapa? Karena dengan mengaji itu tenang hidup kita, nyaman kita. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah bahas tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah terkait dengan amal. Sampaikan kepada kita kemarin, ada model orang beramal nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang asal amalnya itu dalilnya ada, tapi ada amalan yang atas ijtihad dia sendiri, dia amalkan amalan tersebut dan dia mendapatkan buah dari amalannya, dan dia sampaikan ke khalayak ramai. Entah itu di pengajiannya, atau dia tulis kitab, atau dia buat status. Gitu. Tapi ulama kita tidak ada yang buat status zaman dulu tuh. Sehingga terbaca dan terlihat oleh khalayak ramai dan diikuti oleh masyarakat juga. Tapi kalau dicari dalilnya, tidak jumpa Pak. Yang jumpa itu dalil asalnya. Nah, jadi ada modal orang beribadah begitu. Misalkan apa? Kita telah paham dalil tentang afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir dengan la ilaha illallah ini boleh. Dalilnya jelas dan sepakat ulama itu merupakan dalil yang sahih. Tapi ada yang mengamalkan, dia baca la ilaha illallah di waktu pagi 1000 kali, di waktu malam 1000 kali, mau tidur 1000 kali. Ada yang mengamalkan gitu. Lalu ada orang yang mengkritisi, itu tak betul. Kenapa? Karena Nabi tak pernah lakukan. Dia bilang begitu, misalkan contoh. Atau kok bisa dia amalkan la ilaha illallah 1000 kali itu, sedangkan Nabi tidak ada suruh. Kenapa dia buat? Jamaah yang dimuliakan Allah, memang tentang 1000 kali ini mungkin Bapak Ibu akan jumpai hadisnya, atau bahkan akan jumpai hadis dhaifnya, atau bahkan sama sekali tidak ada hadisnya, tapi ada yang mengamalkannya. Dan terakhir dia katakan apa? Siapa yang membaca la ilaha illallah 3000 kali di setiap hari, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia telah tahu tempatnya di surga atau di neraka.
Bapak ibu cari hadisnya, tak akan jumpa tuh Pak. Tak akan jumpa. Lalu kenapa ini bisa ada? Karena ada yang mengamalkannya dan mendapat buah dari amal itu. Sehingga dia katakan, dia sampaikan, mungkin dia cerita ke istrinya, Bu, nampaknya saya besok mau meninggal, dan Allah telah tunjukkan kepada saya di mana tempat saya, di surga atau neraka, saya telah tahu. Ikhlaskan kepergian saya, meninggal dia. Lalu orang nanya mungkin ke istrinya, apa amalan suamimu dulu pada waktu dia hidup? Maka apa kata istrinya? Suami saya ini selalu mengamalkan la ilaha illallah 3.000 sehari semalam. Nyebar berita itu Pak. Lalu banyak yang mengamalkannya. Boleh enggak cerita begitu tuh? Boleh. Lalu ada yang mengikutinya. Boleh enggak? Silakan. Tak ada masalah. Tapi ada juga yang mengangkatnya. Oh jangan, tak boleh kata. Nah, itu bebas-bebas saja ya. Yang kalau dia mau mengekat itu silakan. Yang dia mau mengamalkannya silakan. Yang tak boleh apa? Jadi ada cerita, dulu kita ribut masalah kunut tak kunut. Alhamdulillah sekarang tak ribut lagi masalah kunut tak kunut. Karena sekarang dah tak sholat subuh. Jadi tak ribut lagi dia masalah kunut tak ribut lagi. Kalau dulu ribut, sekarang tak ribut lagi karena tak sholat subuh dia. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kaji kita malam ini apa? Nah, bagaimana para ulama kita termasuk Imam Ibnu Athaillah ini kemudian boleh dirujuk juga dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya dalam ibadah, dalam amal ada hal yang tak boleh dilupakan dan harus ada yang memotivasinya, yang menyemangatinya dalam beramal. Jadi kadang kita ini punya rasa malas betul untuk beribadah, malas betul, berat betul untuk beribadah. Dan bahkan ada yang mengatakan percuma sholat kalau tak khusyuk, percuma baca Al-Quran kalau tak paham arti, percuma sedekah kalau tak ikhlas. Yang bicara itu berarti dialah yang mencatat amal manusia itu, Pak. Tahu dia. Ya kan? Ada yang mengatakan begitu, Pak. Percuma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita sampaikan tidak ada kata percuma dalam ibadah. Ada orang ngaji, Pak. Mengaji dia di masjid, dia mengaji, pulang mengaji dicurinya sendal orang, diambilnya sendal. Lalu ada orang yang komentar, tuh tengok percuma mengaji, siap ngaji curi sendal. Lalu ada juga orang sholatnya rajin, Bu, tapi setiap habis sholat dia ceritakan kejelekan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Bajunya udah 7 hari ini tak pernah ganti, ya Allah. Lalu ada orang yang komentar, tengok tuh percuma sholat. Lalu ada orang yang sedekah, ketika dia bersedekah lalu dia ceritakan sedekahnya ke orang lain, lalu ada orang yang komentari. Apa yang dikomentarkan orang? Dia bilang, tengok percuma sedekah, sedekahnya disebut-sebut, percuma. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tak ada kata percuma dalam ibadah. Kenapa? Karena nanti kita akan ditimbang, Bapak Ibu. Amal baiknya, sedekahnya, ngajinya, sholatnya ditimbang. Amal buruknya juga ditimbang. Tinggal nanti dilihat mana yang lebih berat. Kalau berat amal buruknya, neraka. Berat amal baiknya, surga. Selesai. Tidak ada kata percuma dalam beribadah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, mengajarkan kita demikian. Nah, lalu terkait dengan ibadah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus ada motornya, Pak. Harus ada penggeraknya. Dia harus digerak dia harus dimotivasi. Maka kalau malas betul kita beribadah itu, nah, amalkanlah doanya. Masih ingat doanya, Bapak Ibu? Kalau udah malas betul kita beribadah, doa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma
paksakan. Allahumma paksakan. Dipaksa Pak Ustaz, paksa. Nggak husuk dia, nggak ada masalah. Nggak ikhlas dia, nanti ikhlas itu datang. Tak paham dia, nanti lama-lama dia akan paham. Ibadah itu harus dipaksa. Ibadah itu harus dimotivasi. Lalu apa yang menjadi semangat dalam beribadah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hal. Ya, ada dua hal. Ya, yang ini kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu adalah ar-raja. Roja. Roja itu apa? Roja itu adalah berharap. Berharap. Apa yang dia harapkan? Intizar ma yuhibbu. Dia menunggu apa yang dia cintai. Dia menanti apa yang dia rindukan. Itu roja. Ketika dikatakan kita berharap supaya nanti matinya husnul khatimah, itulah yang kita harapkan. Itulah roja'nya. Itulah yang kita minta, itulah yang kita rindukan. Kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di tempat kembalinya adalah surga. Itulah harapnya. Lalu apa jalannya? Kalau kita punya harapan, harus siap menempuh jalannya. Jadi harapan itu kita mencintai sesuatu dan kita siap menempuh jalan untuk mencapai apa yang kita cintai. Nah, itu roja namanya. Jadi dalam beribadah itu ada istilah roja, yaitu berharap dan menempuh jalannya. Kalau ingin masuk surga, ya amalannya adalah ibadah perbanyak. Kemudian amal solehnya diperbanyak. Jangan tu'minuna ba' wa takfurunal ba', mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Yang ini dia ikut, yang ini dia tinggalkan. Itu tak boleh. Ketika dia raja berharap, ada harapannya, maka akan bersemangat dia dalam beribadah. Lalu dia akan siap menempuh jalan supaya yang dia rindui tadi, yang dia cintai tadi dapat dia peroleh. Itu namanya harap. Di bawah harap atau di bawah raja itu ada istilah tamanni. Tamanni itu apa? Angan-angan. Dia berharap atau dia berangan masuk surga, dia berangan husnul khatimah, tapi jalannya, asbabnya dia tak tempuh. Ibadah dia tidak, dosanya banyak. Ditanya, kok nekat betul beramal-amal buruk begini nih? Apa yang diharapkan? Masuk surga, Pak Ustaz. Bermaksiat dia, berharap dia masuk surga, itu namanya angan-angan. Tapi kalau dia berharap masuk surga, lalu dia tempuh jalannya, berbuat baik, dia beramal soleh, dia berakhlak mulia dia, itulah yang disebut dengan raja. Yang kedua ada disebut dengan khauf. Khauf itu apa? Khauf itu adalah takut. Jadi ada model orang ini, ketika dia beramal, dia merasa aman dengan amalnya, merasa dia di atas angin tuh amalnya. Dah mantap lah ini, dah masuk surga lah ini, dah gitu. Sehingga nanti akan berkurang pengharapannya dan ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Udah merasa ibadahnya cukup, udah cukup nih untuk masuk surga nih. Dan dia lihat ibadah dia ini sudah pada level, kalau bicara hadis, hadisnya sahih semua, sehingga dia menganggap ibadahnya aman. Ketika dia beribadah, dia lihat ibadah orang lain, masih kalah dengan ibadah saya, maka dia merasa ibadahnya pada level aman.
Sebenarnya kalau dia paham tentang ruh dari ibadah itu adalah khauf dan roja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak sempat kita membandingkan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Tak sempat kita melihat-lihat ibadah orang lain dan membandingkannya dengan ibadah kita. Tak sempat kita menilai-nilai ibadah orang lain. Tak sempat, Pak. Kenapa? Karena kita sibuk dengan raja, dengan berharap supaya ibadah ini diterima, dan khauf, takut kalau ibadah kita ditolak. Lalu kenapa ada orang suka menilai ibadah orang lain, bahkan berani menceklis mensilangnya, bahkan berani menyalah-nyalahkannya? Mungkin dia merasa ibadahnya sudah di level aman. Sudah di level aman. Dia merasa ibadahnya ada aman nih. Tidak ada rasa takutnya, khaufnya tidak ada. Yang ada adalah pada posisi aman. Ditengok ibadah orang, oh masih kalah. Kadang ada model orang beribadah nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia dikasih harapan, ya, raja, itu kurang semangat dia. Nah, ditimbulkan yang kedua, apa itu? Khauf, timbulkan rasa takut. Insya Allah kalau kita malas beribadah, ingat-ingat aja 2 poin ini, jadi beribadah itu insya Allah. Dan ketika kita telah beribadah, ingat-ingat saja 2 poin ini, tak sibuk kita menilai ibadah orang lain. Jadi 2 poin ini akan menjadi ruh dalam ibadah kita. Yang pertama tadi, ketika kita tidak punya semangat ibadah, ingat-ingat saja 2 poin ini. Apa 2 poin ini? Pertama, misalkan kita disuruh untuk sholat, lalu rojaknya apa? Akan berbicara, Pak, sholatlah, sholat. Nanti kalau Bapak sholat, Bapak akan Allah kasih pahala, Allah akan kasih tempat, dan Allah akan berikan makam yang tertinggi. Sholat, Pak. Itu kan harapannya. Tapi kadang tak termotivasi, Pak. Tak timbul semangatnya. Mungkin dia akan berkata, oh, tidak apa-apa lah tidak sholat, besok bisa taubat. Atau bahkan dia membandingkan, saya baru zuhur tidak sholat, Bapak tuh zuhur, asar, maghrib tak ada nampak. Kenapa? Karena dia Persija. Apa itu Persija? Persatuan sholat Jumat saja. Jumat baru nampak dia, zuhur tak ada nampak. Merasa aman dia dengan ibadahnya, tak ada semangat. Ditampilkan harap ibadah, engkau akan dikasih pahala, tak termotivasi dia. Ibadah, Allah akan tinggikan derajatmu, tak termotivasi juga dia. Ibadah, Allah akan ijabah doamu, enggak termotivasi dia. Timbulkan yang kedua. Apa yang kedua tadi? Khauf. Ketika ada ibadah, ditimbulkan raja, harapan, tak juga lahir semangatnya, timbulkan khauf. Apa khaufnya? Ibadahlah. Mana tahu habis ini nanti kau mati. Takut dia. Nah, ibadahlah. Karena kalau kau tak beribadah, dosamu nanti itu dosa yang besar. Tuh telah azan berkumandang. Salatlah, salat. Kalau kau tak salat, bukan kau saja yang berdosa, tapi orang tuamu juga menanggung dosa dari apa yang kau buat. Ditakut dia. Dan cara untuk mempengaruhi orang memang 2 ini juga. Cara untuk mempengaruhi manusia itu 2 ini saja, Pak. Pertama, kasih dia apa yang dia inginkan. Terpengaruhlah dia itu. Kalau tak mempan, takut-takuti dia, terpengaruh. Itu ilmu politiknya begitu, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat dalam pentas politik kita ini begitu dia. Kasih aja motif, semangat. Kalau mau gabung dapat ini. Kadang tak termotivasi dia, Pak. Kalau engkau tak gabung, kami buka keburukan-keburukanmu. Gabung dia tuh, Pak. 2 itu saja, Pak. Kalau dah terpegang 2 nih, patuhlah dia itu. Jadi ternyata dalam agama ada juga begitu. Tapi dalam ibadah, bukan dalam mempengaruhi orang untuk mengikuti keinginan seseorang, bukan. Dalam hal ibadah.
Ketika tidak lahir semangat untuk beribadah, tampilkan khauf itu. Salat tahajud, bangun dia jam 3, bangun. Tapi dalam pikirannya apa? Tidak usahlah tahajud, cukup nanti subuh saja. Dapat subuh aja udah mantap lah dia. Padahal jam 3 itu dia udah bangun, tapi tak mau dia tahajud. Karena dia dapat hadisnya. Apa hadisnya? Man shalal isya fil jamaah wal fajar atau subuh fil jamaah kana ka qiyamil lail kullaha. Siapa yang salat isyanya berjamaah kemudian salat subuhnya berjamaah, maka seolah dia telah beribadah satu malam penuh. Dapat dia hadis tu. Bangun dia jam 3:30, 4 tak mau juga dia tahajud. Kenapa? Nanti saya cukuplah subuh berjamaah saja. Dapat pahala satu malam penuh. Ternyata subuhnya juga lewat. Jadi subuh sambil duha. Lewat juga subuhnya. Dikasih harapan begitu, tak tertarik dah. Timbulkan yang kedua. Apa itu? Khauf. Salat tahajud. Bangun. Karena kalau kau tak bangun, itu tandanya matamu, telingamu itu dikencing oleh setan. Gitu. Ditakut-takuti begitu. Tapi memang yang menakutkan ini adalah hal yang dibolehkan, bukan diada-adakan, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal seolah-olah engkau hidup 1000 tahun, tapi ketika beribadah tanamkan bahwasanya ini adalah ibadahmu yang terakhir. Jadi punya semangat dia. Ya Allah, seandainya ini menjadi ibadahku yang terakhir. Tidur dia tahajud, bangun dia tuh, bangun tahajud dia. Cuma memang menimbulkan rasa ini perlu latihan. Tak bisa dia langsung ngaji malam nih langsung tertanam kuat. Kalau bisa alhamdulillah, tapi agak sulit. Cuma perlu dilatih, perlu disampaikan takut itu. Karena ada orang dalam melaksanakan ibadah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisahnya itu adalah kisah Hasan Al-Bisri, Bapak. Jadi bagaimana Hasan Al-Bisri ini mengajarkan kepada kita tentang al-khauf ar-raja'in. Ketika dia beribadah, kemudian tak lama kemudian dia jatuh sakit, datanglah orang yang jenguk. Ketika dijenguk, menangis Imam Hasan Al-Bisri ini. Kenapa engkau nangis? Bima yabki. Kenapa engkau nangis? Maka kata Imam Hasan ini apa? Akhafu anil maut. Aku takut nanti aku mati, katanya. Takut dia mati. Lalu sahabat yang menjenguk ini bertanya, "Atakhafu anil maut?" Takut engkau sama mati? Sama kematian ini engkau takut? Kata beliau apa? Aku tak takut dengan kematian ini, tapi yang aku takut amalku tak diterima. Itu yang beliau takut. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu baca biografinya, ya Allah, ibadahnya luar biasa, taatnya kepada Allah luar biasa. Tapi ketika dia sakit, dia nangis, lalu ditanya apa jawabannya? Aku takut kalau dengan sakit nih aku mati. Bukan kematian itu sebenarnya yang dia takuti, tapi dia khawatirkan ibadahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana mungkin ada orang yang merasa aman dengan ibadah? Dan na'udzubillah, ada juga orang yang menghancurkan ibadah. Apa yang dapat menghancurkan ibadah itu? Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, lisan. Lisan itu menghancurkan ibadah. Hasad, iri, dengki itu menghancurkan ibadah. Subuh dia tak berjamaah dia, Bapak Ibu. Kemudian iktikaf dia. Iktikaf
Kemudian sholat sunnah Isra dia atau sholat sunnah suruh. Yang ada juga mengatakan ini adalah sholat duha di awal waktu. Kemudian duha dia, zuhur dia berjamaah, asar dia, maghrib dia, isya dia. Ya Allah, luar biasa amal ibadahnya, luar biasa. Tapi ada yang dihancurkan ya ibadahnya. Nauzubillah. Dengan apa? Dengan lisannya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia fitnah orang lain, dia gosipin orang lain, dia adu domba orang lain. Selesailah amal tuh. Kata Rasulullah, aku khawatir amal itu mencukur, katanya. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur pahala atau amal soleh yang dilakukan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang disampaikan ketika dengan rasa khauf, rasa takut, malas beribadah, lahirkan dia takut kepada Allah. Ya. Dan ketika telah beribadah, setelah dia laksanakan taatnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, rajin dia. Tak ada yang dia lakukan ketika mendengar azan kecuali melangkah kakinya untuk taat kepada Allah. Dan orang yang seperti ini juga jangan ada rasa aman, nyaman dengan ibadahnya, tapi juga harus ada rasa takut. Sehingga Pak, ketika ada rasa takut kepada Allah di situasi kita yang sudah beribadah ini, kita tetap mau beribadah lagi Pak. Tak milah-milih dia lagi. Saya hari ini sudah berwakaf, kemudian juga sudah sedekah, tadi juga sudah nyantuni anak yatim, tadi juga ada fakir miskin duafa saya bantu. Nah malam ini saya tak ke masjid, tak sholat isya, nampaknya tak apa-apa. Kenapa? Udah banyak ibadahnya. Wakaf dia udah buat, sedekah dia udah laksanakan, nolong bantu orang dia sudah kerjakan. Karena udah diingat-ingatnya begini, berarti isya malam ini saya tak sholat pun tak masalah. Khaufnya tak ada dalam dirinya. Padahal dalam amal tadi dua ini tak boleh hilang. Dua ini. Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama kita. Kalau kedua ini tegak dia Bapak Ibu, tertanam kuat dia dalam pikiran kita, insya Allah ibadah itu kualitasnya stabil. Dan kata Rasulullah SAW apa? Kalau ingin Allah ijabah doa di waktu susah, maka berdoalah di waktu senang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau ingin Allah bantu di waktu susah, maka dia harus beribadah juga di waktu senang. Artinya apa? Taatnya kepada Allah ini di waktu susah, di waktu senang sama. Doanya kepada Allah di waktu susah, di waktu senang sama. Kalau di waktu senang ibadahnya nilainya 9, di waktu susah ibadahnya nilainya 9 juga, maka Allah akan tolong dia di waktu susahnya. Ini kisah dalam Al-Quran terkait dengan kisah Nabi yang ditelan oleh ikan. Nabi apa? Nabi Yunus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh baca kisah Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu ditelan oleh perut ikan, kemudian dimuntahkan, dikeluarkan lagi. Lalu apa yang disampaikan? Oh, wajar dia dikeluarkan. Kenapa? Karena dia punya tugas yang belum selesai. Oh, itu memang kehendak Allah. Macam-macam lah jawabannya. Tapi ternyata kalau kita baca kisah lanjutan dari ditelannya Nabi Yunus oleh ikan tadi, bukan karena itu Bapak Ibu. Tapi kenapa? Karena dia melakukan amal soleh dulu sebelum ditelan oleh perut ikan Nun. Ketika dia melakukan amal soleh sebelum ditelan oleh ikan Nun, lalu dia berada dalam perut ikan Nun yang begitu gelap, yang begitu takut, cukup dia mengatakan,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selesai, Pak. Keluar dia, dibantu oleh Allah. Kenapa? Ibadahnya di waktu senang juga stabil, di waktu susah juga stabil. Nah ini kalau bisa, Masya Allah. Kita senang, tetap berdoa kita kepada Allah begini, ya Allah, ya Rahman, mudahkan urusan hamba ya Allah. Ini senang nih Pak, urusannya senang. Istrinya bahagia, anaknya nilainya rapotnya tinggi, hutangnya ndak ada, tetangga juga baik, jamaah juga dengan dia senang. Tapi doanya kepada Allah juga, ya Allah, jadikan hambamu yang terus bersyukur kepadamu ya Allah. Masya Allah. Gitu kualitas doanya. Sama ketika dia diuji kesusahan begitu juga. Ketika istrinya mungkin cemberut, ya kan? Ketika anaknya juga susah dinasehati, dia tetap berdoa kepada Allah dengan semangat doa yang sama. Angkat tangannya pun takarannya sama, Pak. Begitu. Ya. Karena ada juga model-model orang, model ngangkat tangan ini beda-beda. Ada yang sampai di bahu begini, ada yang sampai di wajah macam bercermin begini, ada yang tinggi betul begini. Kalau untuk ibu-ibu, untuk perempuan batasnya itu maksimal sampai ke wajah, di depan wajah. Boleh begini, terserah. Ya, boleh begini, depan wajah. Tidak boleh kami perempuan ini tinggi begini, Ustaz angkat tangan. Tak boleh. Kecuali udah susah kali hidup tuh bolehlah. Ya Allah. Tapi kalau tidak usah. Tapi kalau laki-laki, nah itu bebas. Banyak gaya. Tapi bisa tak model doa ini sama? Karena ada khauf dan roja'nya, sehingga dalam kondisi apapun dia sama. Waktu susah, ya Allah, ya Rahman, ampuni hamba ya Allah. Waktu senang, ya Allah, ya Rahman, ampuni hamba ya Allah. Kalau bisa begitu, Pak. Selesai itu masalah bab raja wal khauf, selesai udah sama Bapak Ibu. Nah, jangan sempat ketika senang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana? Min. Masya Allah. Entah apa di wajahnya. Tapi ketika susah, ya Allah, bantu hamba ya Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah. Tapi waktu senang, Rabbana atina, benar, min. Allah. Padahal Rasulullah SAW sudah sampaikan Bapak Ibu, ya, kalau ingin Allah bantu di waktu susah seperti dibantunya Nabi Nuh keluar dari perut ikan itu, ibadahnya sama ketika dia senang. Khauf war raja. Sampai sini sebelum kita lanjut, silakan kalau ada yang ingin kita diskusi.